Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabatku dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kita akan bercerita tentang kisah humor Sufi Abu Nawas yang sangat lucu, yang sangat bijak dan sangat menghibur. Oke sahabat, judulnya Raja Menjadi Pengemis ya. Raja menjadi pengemis. Jadi suatu ketika Abu Nawas dipanggil oleh raja untuk menghadap di kerajaan, dan akhirnya pun Abu Nawas menghadap, dan Paduka Raja bercerita berkeluh kesah tentang sesuatu yang dihadapinya. Abu Nawas, akhir-akhir ini yang namanya Tuan Habul itu dengar-dengar sudah tidak mau membayar zakat. Semua pembantu-pembantu, para pejabat-pejabat di daerahku melaporkan hal itu. Terus bagaimana ini solusinya, Abu Nawas? Tanpa pikir panjang, Abu Nawas menjawab, penjarakan saja Paduka Raja, gitu aja kok repot. Kalau masalah memenjarakan itu mudah, Abu Nawas. Tapi aku tidak menginginkan hal itu. Adakah cara lain selain hal itu? Karena dulu memang Tuan Habul orang yang sangat aktif membayar zakat. Dan saya ingin orang tersebut sadar kembali. Oke, Paduka Raja, sahut Abu Nawas. Kalau memang itu yang Anda inginkan, berilah waktu saya untuk berpikir, mencari solusi, mencari titik permasalahan ini, dan mencari ide cemerlang supaya dia sadar kembali. Namun karena dalam berpikir saya membutuhkan waktu dan saya tidak bekerja untuk mencari nafkah, maka saya minta ganti rugi, Raja. Sudah biasa kalau itu seperti itu. Ini sudah aku siapkan, sambil memberikan sekantong uang kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pulang sambil membawa kepingan uang tadi. Abu Nawas terus berpikir, akhirnya sampai seminggu Abu Nawas baru mendapatkan ide cemerlang. Seperti itu ya. Setelah Abu Nawas mendapatkan ide cemerlang itu, baru Abu Nawas pergi menghadap raja kembali ke kerajaan. Kemudian mereka berbincang-bincang dan mengutarakan apa yang menjadi ide itu. Bagaimana Abu Nawas? Apakah sudah ada solusi? Sudah punya ide? Kata Paduka Raja kepada Abu Nawas. Sudah, Raja. Sangat mudah. Apa itu? Begini, Tuan Raja. Saya mau Anda dan saya menjadi pengemis. Kaget Abu Raja. Apakah tidak ada cara lain? Mengapa harus menjadi pengemis? Karena ini satu-satunya yang ide jitu, ide yang sangat baik untuk menyadarkan Tuan Habul, Paduka Raja. Setelah berpikir panjang, akhirnya Paduka Raja mengiyakan atau menyetujui usulan atau ide daripada Abu Nawas. Oke, kapan kita beraksi? Akhirnya tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Mereka berdua berangkat menyamar menjadi pengemis dengan pakaian lusuh ya. Kemudian akhirnya tiba di depan rumah Tuan Habul. Seperti
permisi Tuan, minta sedekahnya. Nah, di situ dilala pas Tuan Habul berada di rumah. Akhirnya Tuan Habul keluar menemui pengemis tadi. Ya. Tidak ada. Jawabnya seperti itu. Kami minta uang receh. Tuan, kasihani kami. Tidak ada. Jawab Tuan Habul. Kemudian kami adakah potongan-potongan irisan roti? Kami lapar Tuan. Tidak ada. Nah, jawab dengan membentak. Kemudian kalau tidak ada, bolehkah kami minta air minum segelas saja untuk mengobati dahaga kami Tuan? Sambil memelas Abu Nawas berbicara seperti itu kepada Tuan Habul. Sudah ku bilang saya tidak punya apa-apa. Pergi sana. Sambil menghardik. Dan kata-kata itulah yang ditunggu-tunggu oleh Abu Nawas. Kemudian giliran setelah berkata seperti itu, kemudian Abu Nawas menyeletuk. Kalau Tuan tidak punya apa-apa, kenapa Tuan tidak menjadi pengemis seperti kami? Cara Jon, nek awamu iku lho ora duwe apa-apa, nyapa ora dadi pengemis ae. Ayo bareng-bareng ngene ngemis. Ki Abu Nawas kata-kata. Ayo ngemis ae lek ancaran duwe. Sambil setelah mendengar celetukan Abu Nawas seperti itu, Tuan Habul itu terdiam, tertegun, ada sesuatu yang dipikirkan. Kemudian belum pulih dari tegunan Tuan Habul tadi, mereka membuka kedok. Nah, ini aku Abu Nawas dan ini Paduka Raja. Tambah kaget ya kita. Nek mereka adalah cuma menyamar. Tuan Habul, giliran Paduka Raja yang berkata, kau pilih menjadi orang yang tidak punya apa-apa atau menjadi orang yang kaya. Kalau kamu memilih menjadi orang yang tidak punya apa-apa, mengemis saja bersama Abu Nawas. Tapi kalau kau memilih menjadi orang yang kaya, maka wajib hukumnya membayar zakat. Dan akhirnya dalam yang dibelah Abu Nawas bergumam dalam hati, wah enak saja disuruh jadi pengemis. Dan setelah itu kejadian itu, maka alhamdulillah Tuan Habul yang pelit, yang dibenci oleh rakyat seantero kerajaan, akhirnya tobat, akhirnya sadar untuk membayar zakat atau upeti kepada kerajaan. Itulah sahabat-sahabat cerniknya Abu Nawas dalam setiap penyelesaian masalah yang ada, baik itu di rumah tangga, di luar, atau bahkan urusan-urusan perkara-perkara yang sulit di kerajaan pun alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Oke sahabat-sahabat, semoga menghibur dan bermanfaat. Ikuti terus channel Kisah Tutor ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasinya. Oke sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam bahagia.